Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Elsa. Ya, yang kedua yaitu kalimat majemuk. Adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat letak konjungsi. Induk kalimat tidak memuat konjungsi di dalamnya. Konjungsi hanya terdapat pada anak kalimat. Berikut jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk setara adalah penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Contoh, Lisa pergi ke pasar merupakan kalimat tunggal. Yang kedua, Fadilah berangkat ke bengkel, sedangkan Lisa pergi ke pasar. Ini merupakan contoh. Lanjut. Yang kedua, kalimat majemuk kerapatan, yaitu gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama, maka bagian yang sama hanya disebutkan sekali. Contoh, pekerjaannya hanya makan, kalimat tunggal pertama. Pekerjaannya hanya tidur, kalimat tunggal kedua. Pekerjaannya hanya merokok, kalimat tunggal ketiga. Kemudian digabungkan menjadi kalimat majemuk rapatan, menjadi pekerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok. Next. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk bertingkat, yaitu penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Contoh, kemarin ayah mencuci motor. Induk kalimat. Ketika matahari berada di ufuk timur, anak kalimat sebagai pengganti keterangan waktu. Yang ketiga, ketika matahari berada di ufuk timur, ayah mencuci motor. Kalimat majemuk bertingkat cara 1. Ayah mencuci motor ketika matahari berada di ufuk timur. Kalimat majemuk bertingkat cara kedua. Next. Yang keempat yaitu kalimat majemuk campuran, merupakan gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat. Contoh, yang pertama, Dani bermain dengan Taufik, kalimat tunggal 1. Yang kedua, Arina membaca buku di kamar kemarin, kalimat tunggal 2, induk kalimat. Yang ketiga, ketika aku datang ke rumahnya, anak kalimat sebagai pengganti keterangan waktu. Yang keempat, Dani bermain dengan Taufik dan Rina membaca buku di kamar ketika aku datang ke rumahnya. Kalimat majemuk campuran. Oke, next. Pola kalimat. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Next. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe sebagai berikut. Yang pertama, kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya, mereka sedang berenang. Kata mereka merupakan subjek dan sedang berenang merupakan predikat atau kata kerja. Yang kedua, kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Misalnya,
Mereka menyusun karangan ilmiah. Mereka untuk subjek, sedang menyusun untuk predikat, dan karangan ilmiah untuk objek. Next. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SP pelengkap. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Misalnya, anaknya berternak ayam. Anaknya sebagai subjek, beternak sebagai predikat, dan ayam merupakan pelengkap dari predikat. Yang keempat, kalimat dasar berpola SPO pelengkap. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Misalnya, dia mengirimi saya surat. Dia untuk subjek, mengirimi untuk predikat, saya untuk objek, dan surat merupakan pelengkap. Next. Yang kelima ada kalimat berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Mereka untuk subjek, berasal dari predikat, dari Surabaya untuk keterangan tempat. Yang keenam ada kalimat berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami untuk subjek, memasukkan untuk predikat, pakaian untuk objek, ke dalam lemari sebagai keterangan. Oke, next. Yang ketujuh, ada kalimat dasar berpola SP pelengkap keterangan. Kalimat dasar tipe nomina atau adjektiva dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, saya makan ayam goreng di warung. Saya untuk subjek, makan untuk predikat, ayam goreng untuk objek, di warung merupakan keterangan tempat. Yang kedelapan, kalimat dasar berpola SPO pelengkap keterangan. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Misalnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Next. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya melakukan suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat aktif biasanya diawali oleh awalan me atau ber, dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kalimat aktif transitif adalah kalimat yang memiliki objek penderita. Contoh, ayah membeli daging. Yang kedua, kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak memiliki objek penderita. Contoh, adik menangis. Oke, next. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Misalnya, Pak Lurah dimintai pertanggungjawaban oleh Pak Camat. Contoh yang kedua, ayam dipukuli kucing. Yang ketiga, bunga anggrek hitam itu terinjak si Poppy. Lanjut. Paragraf. Paragraf, sebuah paragraf dari bahasa Yunani, paragrafos, menulis di samping atau tertulis di samping, adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Awal paragraf ditandai dengan masuknya ke baris baru. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dibantu dengan kalimat pendukung. Paragraf umumnya terdiri dari 3 hingga 7 kalimat, semuanya tergantung dalam pernyataan berparagraf tunggal. Next. Macam-macam paragraf dapat dibagi berdasarkan jenis dan letak kalimat utamanya.
Berdasarkan jenis-jenis paragraf, ada 5. Yang pertama, paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Ciri-cirinya ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Yang kedua, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, ataupun tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Next. Yang ketiga, paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya ada informasi. Yang keempat, paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasannya. Yang kelima, paragraf persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Next. Berdasarkan letak kalimat utama paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan ide pokok gagasan atau kalimat pokok, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Yang terakhir, paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat pokok, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Terima kasih. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin mau bertanya.